Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Zarathustra. Zarathustra adalah pendeta Persia yang menjadi nabi yang mendirikan agama Zoroastrianisme, agama monoteistik pertama di dunia. Dunia, yang ajarannya akan mempengaruhi agama-agama selanjutnya. Dia adalah seorang pendeta dari agama Iran awal yang menerima visi dari Ahura Mazda, dewa utama dari kepercayaan tersebut, yang menyuruhnya untuk memperbaiki kesalahan pemahaman agama politeistik dan menyatakan keberadaan hanya satu Tuhan yang benar, Ahura Mazda Tuhan. Kebijaksanaan. Zarathustra awalnya mendapat perlawanan keras terhadap pesannya sampai dia mengubah Raja Vishtaspa, yang kemudian memimpin rakyatnya ke agama baru. Zarathustra kemudian menerima pesan dari Ahura Mazda saat dia sedang tenggelam dalam meditasi doa yang akan dia ulangi kepada murid-muridnya. Pesan-pesan ini datang sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan dihafal oleh Nabi dan para pengikutnya sebagai kitab suci hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam bahasa kuno yang dikenal sebagai Avestan. Kepercayaan ini dianut oleh Kekaisaran Achaemenid dan Kekaisaran Parthia yang mempertahankan tradisi lisan. Di bawah Kekaisaran Parthia, catatan tertulis tentang percakapan antara Zarathustra dan Tuhannya dimulai. Kitab suci tersebut akhirnya berkomitmen untuk ditulis oleh para ahli Taurat Kekaisaran Sasania setelah Zoroastrianisme dinyatakan sebagai agama negara. Tradisi lisan dalam bentuk tertulis dikenal sebagai Avesta. Visi Zarathustra tentang Tuhan yang tunggal, maha kuasa, maha baik yang menaruh perhatian pribadi pada kehidupan dan khususnya moralitas manusia akan memberi masukan pada agama monoteistik Yudaisme, Kristen, dan Islam di kemudian hari. Tidak ada konsensus ilmiah mengenai kapan Zarathustra hidup atau bahkan arti namanya. Secara umum dipahami bahwa dalam bahasa Iran kuno beberapa varian seperti Zarathustra ada hubungannya dengan pemeliharaan unta yang mungkin menunjukkan pekerjaan keluarganya, meskipun hal ini masih jauh dari jelas. Tanggal C. 1500, 1000 sebelum Masehi umumnya diterima sebagai masa di mana ia hidup, mengajar, dan mendirikan agamanya berdasarkan tradisi panjang karya ilmiah pada garis waktu agama Iran awal, bukti penerimaan Zoroastrianisme, dan referensi dalam Avesta. Tempat lahir dan garis keturunannya juga tidak diketahui. Avesta, satu-satunya sumber informasi tentang Zarathustra di luar komentar-komentar yang ditulis mengenainya dan legenda-legenda, tidak membahas rincian kehidupan sang nabi maupun dengan orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya seperti orang Media atau Persia. Setelah Zoroastrianisme diterima, banyak masyarakat berbeda dari berbagai wilayah mengklaim Zarathustra sebagai milik mereka dan memberikan pembenaran atas klaim tersebut, namun tidak ada yang lebih meyakinkan daripada yang lain. Namun, ia diperkirakan lahir dari orang tua Persia berdasarkan nama mereka, Pourusaspa dan Dugdova. Nama keluarganya adalah Spitama. Ayahnya, Pourusaspa, mungkin adalah seorang pendeta dan putranya akan menjadi pendeta seperti yang biasanya diikuti oleh anak laki-laki dalam profesi ayah mereka. Ia mempunyai 4 saudara laki-laki dan dididik pada usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa ia merupakan keluarga kaya karena ia tidak dikirim untuk bekerja atau ada indikasi bahwa ia memiliki pekerjaan lain selain pendeta. Iman yang dianutnya sekarang disebut sebagai agama Iran awal, atau agama Persia kuno dan merupakan sistem kepercayaan politeistik di mana banyak dewa dipimpin oleh dewa utama, Ahura Mazda, yang membimbing aktivitas manusia melalui kebajikan dan kebijaksanaan, menjaga mengusir kekuatan gelap roh jahat Angra Mainyu. Ahura Mazda memiliki dewa dan roh cahaya dan Angra Mainyu memiliki pasukan iblis dan roh kegelapan dan keduanya terus-menerus berkonflik untuk menguasai dunia. Setiap anugerah kebaikan yang dianugerahkan Ahura Mazda kepada dunia pasti dirusak oleh siasat Angra Mainyu yang bagaimanapun juga akan digagalkan oleh kearifan Ahura Mazda dalam mendatangkan kebaikan meski dari niat jahat. Yang terjebak di antara dua entitas ini adalah umat manusia dan kepercayaan awal, sejauh dapat dipahami dari rekonstruksi selanjutnya, menekankan keunggulan kehendak bebas dalam memilih pihak mana yang akan dijadikan sekutu. Seseorang bisa memilih jalan cahaya dan cinta dengan tunduk pada kehendak Ahura Mazda dan dia kemudian akan hidup dengan baik di bumi dan dijamin akhirat di surga, atau dia bisa bergabung dalam pemberontakan dan kenakalan dengan Angra Mainyu, merusak apapun yang baik untuknya. Kesenangan egoisnya sendiri, dan menghabiskan hidupnya dengan sia-sia berusaha menemukan kebahagiaan dalam kesengsaraan orang lain dan, akhirnya, masuk ke neraka yang gelap setelah kematian.
Apapun jalan yang dipilih, itu sepenuhnya merupakan tanggung jawabnya sendiri karena Ahura Mazda telah memberikan manusia kekuatan untuk memilih dan tidak ada yang lebih ampuh daripada kehendak bebas manusia karena Ahura Mazda pun tidak dapat mencoba untuk menumbangkannya. Agama Iran awal mempertahankan tradisi lisan sehingga, tanpa kitab suci atau komentar tertulis, tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana ritual kepercayaan tersebut dilakukan. Diketahui, dari referensi dalam Avesta dan karya Zoroastrian lainnya, bahwa terdapat golongan pendeta dan kebaktian dilakukan di luar ruangan di tempat suci yang dikenal sebagai kuil api. Pengorbanan dilakukan di kuil-kuil ini, kemungkinan besar dalam bentuk biji-bijian, hewan, logam mulia, dan benda-benda, yang menjadi milik para pendeta. Belakangan, golongan pendeta menjadi kaya karena pengorbanan ini dan kemungkinan kendali mereka atas lahan pertanian yang kaya. Nama kedua jenis pendeta tersebut diberikan sebagai Karpan dan Kawis, namun perbedaan di antara keduanya tidak jelas, begitu pula peran mereka dalam menjalankan ibadah. Zarathustra sudah menjadi pendeta pada usia 15 tahun, kemungkinan magang pada pendeta yang lebih tua, dan meninggalkan rumahnya pada usia 20 tahun. Tipe pendeta seperti apa dia tidak jelas, tetapi dia keberatan dengan ritual pengorbanan hewan yang dilakukan oleh para Karpan. Zarathustra berpendapat bahwa dia menyaksikan pengorbanan semacam itu berkali-kali, bahkan mungkin berpartisipasi di dalamnya, namun menganggapnya tidak menyenangkan dan bertentangan dengan kebaikan para dewa. Apapun yang telah ia lakukan antara usia 20 dan 30 tahun tidak diketahui, namun diperkirakan ia menjalankan tugasnya sebagai pendeta di kampung halamannya dan mungkin telah memulai sebuah keluarga dengan istri pertamanya. Pada usia 30 tahun, dia menghadiri festival ritus musim semi dan sedang berdoa di tepi sungai ketika dia mengalami penglihatan ilahi. Di tepi sungai di hadapannya, sesosok makhluk surgawi muncul dalam cahaya terang yang menyebut dirinya Vohumaha dan memberitahu Zarathustra bahwa ia telah diutus oleh Ahura Mazda sendiri untuk menyampaikan pesan yang sangat penting, agama masyarakat sebagaimana adanya. Sedang dipraktikkan ternyata salah. Tidak banyak dewa yang memerlukan berbagai jenis pengorbanan tetapi hanya satu dewa, Ahura Mazda, yang tidak tertarik pada pengorbanan hewan tetapi pada perilaku moral. Vohumaha memberitahu Zarathustra bahwa dia telah dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memberitakan berita ini dan membawa orang-orang pada pemahaman yang tepat tentang hubungan mereka dengan Tuhan. Zarathustra menerima visi ini sebagai sesuatu yang sah dan segera memulai misinya. Dia ditolak oleh mantan rekan imamnya yang tidak tertarik melihat status mereka ditantang oleh seorang pendeta baru yang mengaku mendapat visi pribadi dari Tuhan. Nyawanya terancam, bahkan keluarganya seolah meninggalkannya, dan ia terpaksa mengungsi dari rumahnya. Kemudian, di bab yang sama, dia memberikan jawaban kepada dewa yang mengutusnya untuk mengabarkan visinya di tanah Raja Vistaspa, raja yang akan mengubah hidupnya dan membantu mendirikan agamanya. Vistaspa mungkin adalah Raja Baktria atau mungkin tidak ada sama sekali seperti yang diwakilinya. Saat Zarathustra melakukan perjalanan menuju kerajaannya, dia terus berdoa bersama Ahura Mazda, mengajukan pertanyaan dan menerima bimbingan, dan percakapan ini nantinya akan dimasukkan dalam Avesta. Setibanya di istana Vistaspa, dia diumumkan dan diberitakan visinya. Vistaspa tidak begitu senang mendengar adanya kepercayaan baru dibandingkan dengan orang-orang di kampung halaman Zarathustra dan mengajaknya terlibat dalam debat teologis dengan para pendeta istana. Zarathustra dengan cakap mengalahkan semua argumen mereka, menunjukkan bagaimana mereka menyembah dewa-dewa palsu sementara Tuhan Yang Maha Esa memperkenalkan dirinya kepada mereka, tetapi hal ini terlalu menantang status quo bagi Vistaspa yang memenjarakan Zarathustra. Namun sang nabi tidak mau meninggalkan visinya, dan menerima kebijaksanaan dari duanya tentang cara meyakinkan Vistaspa. Dia secara ajaib menyembuhkan kuda kesayangan raja, yang menderita kelumpuhan, dan hal ini mendorong raja untuk mendengarkan pesan Zarathustra lagi secara pribadi. Vistaspa bertobat dan menetapkan keyakinan baru Zarathustra sebagai agama negeri. Menurut beberapa tradisi, para pendeta yang menentang Zarathustra dieksekusi. Agama baru ini tampaknya mendapatkan lebih banyak pemeluk agama dengan cukup cepat dan Zarathustra mendapat kehormatan mendapat tempat di istana Vistaspa. Dia tinggal di sana bersama raja selama sisa hidupnya sambil menegakkan ajaran iman dan menjalankan ritual yang, khususnya, tidak termasuk pengorbanan hewan. Ia dikatakan telah menikah 3 kali dan memiliki 3 putra dan 3 putri.
Menurut salah satu tradisi, ia meninggal karena sebab alamiah ketika berusia 77 tahun, sedangkan menurut tradisi lain, ia dibunuh oleh pendeta Karpan sebagai pembalasan karena telah membongkar agama lama. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.